kadang juga kita tahu kalau ini ya, kalau golongan jin juga ada jin yang orang, kalau dalam Muslim tuh ada jin Muslim, ada juga jin jahat ya. Jin jahat itu ya kalau masuk yang suka memberikan sesuatu kepada manusia yang meminta mereka apapun itu, dia suka kasih. Tapi hati-hati ya, hati-hati sama sesuatu yang menjanjikan kepada jin atau iblis, apapun itu permintaan kita, mau entah itu kekayaan atau apa. Nanti saya akan bahas di next episode ya, jadi mengenai pesugihan, mengenai apa tumbal kayak gitu-gitu. Jadi untuk di sini saya cuma mau sharing cerita bagaimana sih dunia gaib itu. Kadang-kadang, nah kalau saya sendiri saya bisa melihat mereka, saya bisa bicara sama mereka apa yang mereka inginkan, kenapa ada di sini, kenapa ada di rumah orang gitu. Saya bisa bicara apa yang diinginkan mereka, sehingga supaya tidak mengganggu lagi kayak gitu. Dan beberapa mereka juga banyak yang ada di jalan, di kantor juga, di mana, tapi ya mereka pergi dan datang dan pergi, nggak selalu ada di situ terus ya, tidak. Jadi seperti itu. Jadi pergerakan juga, dunia mereka juga sama kayak kita juga sama, nggak bisa diam ya. Jadi mereka juga gitu, bergerak sana ke sini ya. Kalau misalnya pernah ada lihat di mana di situ ada yang sesuatu nggak enak, merinding apa, jangan takut, karena mereka nggak ada di situ terus, mereka bergerak juga kok. Jadi seperti itulah dunia gaib ya. Jadi kalau dunia jin sendiri sama memiliki peradaban seperti manusia. Jadi mereka ada ya sama kita, ada mungkin ini ya, ada perumahannya, ada kendaraannya yang mereka kendarai segala macam. Mereka punya peradaban sendiri untuk golongan jin. Kalau kecuali golongan korin, mereka nggak ada. Kalau korin itu adalah jin tapi dari yang jahat ya. Mereka yang suka bilang ke kita kalau kita mau melakukan perbuatan yang dilarang gitu ya, atau apa, ya udah ambil aja, nggak apa-apa, ini aja, nggak ada yang lihat. Nah itu mereka, tugas mereka disuruh sama bosnya tuh seperti itu. Jadi teman-teman, saya akan berbagi cerita mengenai dunia gaib ataupun hal-hal yang mengandung misteri, yang secara logika manusia itu tidak masuk akal ya. Kenapa? Ya di zaman udah milenial gini ya, udah di revolusi industri 5.0 ya, tapi masih aja ada orang yang datang ke dukun gitu, minta tolong, pengasihan, pelet apa, supaya kaya, supaya orang banyak yang suka kayak gitu-gitu. Saya akan banyak cerita mengenai itu ya. Lagi-lagi apa yang saya sampaikan ya, saya tidak mendahului kehendak Allah, tapi apa yang saya lihat, yang saya cerita. Tidak ada yang kalau dalam logika manusia memang ada beberapa hal yang kita tidak masuk logika, tapi itulah dunia misteri, dunia gaib, atau orang bilang dunia lain, apapun itu ya. Mereka ada kok, mereka ada, bukannya di sebelah kita ya, tapi mereka ada di dunia ini, ada mereka ada di seluruh permukaan bumi ini ada. Bahkan mereka para korin yang masih aktif ya, masih bersama kita, yang masih memiliki nafas, masih hidup secara manusia, mereka masih ada bersama kita dan akan berpisah dengan kita setelah kita cabut nyawanya, udah sedang meninggal, kita akan berpisah sama korin kita. Jadi ya memang kalau dibicarakan dunia lain ya, itu serem,
tidak banyak orang, ada beberapa orang yang takut ya kan, tidak suka, tapi ada juga yang mereka tertarik gitu. Gimana sih dunia lain itu sebenarnya, dalam dimensi dunia gaib ya. Kadang kalau misalnya yang benar, pada saat matahari terbenam ada pintu dimensi yang terbuka. Jadi kalau orang tua kita dulu bilang jangan keluar maghrib, jangan keluar, itu benar ya. Saat matahari terbenam, maka dimensi dunia gaib akan terbuka. Nah, pada saat terbuka, tidak semua tempat memiliki pintu akses dari dunia gaib ke kita gitu ya. Tapi ya lebih baik memang kalau pada saat matahari terbenam itu kita nggak usah kemana-mana. Kalau bisa di rumah, nggak usah di luar gitu. Ya karena kita tidak sadar pada saat kita di luar atau pas kita juga malam-malam keluar bersentuhan dengan mereka, kadang juga bikin badan nggak enak, tahu-tahu pusing, tahu-tahu perut mual, tahu-tahu ya kalau anak kecil tuh suka nangis terus ya. Kampung bilang itu sawan ya, tapi ya memang benar sih adanya seperti itu. Jadi teman-teman boleh bertanya ya, silahkan bertanya di kolom, langsung chat aja ya. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Sementara kalau ini silahkan kalau ada yang mau tanya sambil kita menunggu teman-teman. Tapi saya terima kasih ya buat teman-teman yang udah bergabung di live TikTok maupun live Instagram. Ini adalah live Instagram dan live TikTok saya yang pertama. Akun di Instagram saya boleh saya follow, sylvia.kd. Silakan follow. Kalau untuk di TikTok sylvia.d ya. Kalau dari kecil sendiri saya ini ya, saya mau sharing aja kenapa awalnya saya bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Hal-hal yang orang lain itu menganggap hal itu akan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang kalau bisa dihindari. Tapi dari kecil itu mata batin saya terbuka. Saya bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Korban kecelakaan di tol, di jalan raya. Ya, hantu-hantu perhantuan lah yang kayak di film-film itu yang dibilang kuntilanak atau apa. Saya sering melihat mereka ada terbang antara pohon satu ke pohon lainnya ya, seperti itu. Jadi dari kecil saya bisa melihat, kemudian makin besar, kuliah, SMA, saya makin sering banyak melihat. Makanya kadang-kadang beberapa teman bilang ya saya aneh. Akhirnya saya belajar kalau lihat-lihat seperti itu saya nggak akan cerita kepada orang lain. Kalau ada orang di samping dia gitu ya, yang duduk di sebelah dia atau berdiri atau entah itu apa jenis jin atau yang lain gitu, astral yang lain, saya nggak cerita. Biasanya saya bilang ya kita pindah aja, nggak usah duduk di situ. Oke, ada pertanyaan dari Kak Nani. Dunia gaib itu wujud? Ya benar. Antara contoh, saya sendiri suka simpan barang lama. Manusia suka percaya akan ada yang mendiami ya barang tersebut. Sebenarnya bergantung pada sejauh mana kepercayaan kita. Benar Kak Nani. Jadi kalau dunia gaib itu para jin gitu ya, mereka perlu media untuk tempat mereka tinggal, dan kalau mereka keluar mereka akan balik lagi di situ. Mereka perlu media. Jadi kalau saran saya teman-teman ya, jadi kalau punya guci atau apa, teman-teman taruhlah payung atau pajangan yang tinggi-tinggi, jadi jangan sampai kosong banget. Mereka suka menempati tempat yang tertutup ya, tertutup tuh kayak yaitu guci apa dan tidak ada isinya, mereka suka di situ. Jadi kalau memang dunia gaib itu wujudnya tidak semua orang bisa lihat, tapi beberapa orang Tuhan kasih, Allah kasih
kelebihan buat beberapa orang yang dapat bisa melihat. Kadang-kadang saya bukannya mungkin ada beberapa orang yang sengaja entah itu buat pribadi atau gimana. Tapi beberapa orang juga berguru ya, cari ilmu sendiri supaya mereka mendapat kekuatan ada yang pakai perantara, ada yang memang dia berguru supaya dia menjadi kuat. Jadi kalau misalnya ada yang pernah tanya, anak saya juga pernah nanya, Bunda tuh sejenis dukun? Bukan. Saya tegaskan, saya bukan dukun. Saya tidak menerima pasien yang mau minta tolong supaya kaya, minta pengasihan supaya orang banyak yang suka atau apalah, supaya dipuja-puja para pria atau wanita gitu ya. Saya enggak. Saya malah bantu teman-teman yang terkena efek dukun itu. Jadi ya kalau misalnya ini ya, saya walaupun memang baru-baru aja nih saya publish ya, kasih tahu ke orang, saya kalau ada yang mau bantu diminta ngobrol sama saya tentang spiritual, tentang sesuatu yang tidak masuk logika, silakan DM atau chat saya di kontak saya di akun Instagram atau TikTok, silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau memiliki maksud saya ada masalah yang kira-kira dokter yang nggak bisa bantu ya, atau siapa gitu ya, boleh ngobrol sama saya nanti ya. Mudah-mudahan atas izin Allah saya bisa bantu teman-teman apapun itu gitu ya. Yang memang yang kira-kira yang saya bisa bantu, saya bantu. Yang memang kalau memang saya ini memang masalah medis ataupun masalah apa ya, itu saya akan bicara gitu. Silakan kalau mau tanya ya teman-teman dari TikTok maupun Instagram, silakan. Welcome buat teman-teman. Makasih yang masih join terus di live TikTok dan Instagram. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa banyak lebih share ya tentang dunia-dunia yang hal-hal yang kita susah masuk logika kita. Ya ini aja. Saya kasih tahu kalau misalnya ada kita tadi kan dari Kak Nani dari Malaysia bilang ada barang ya kan. Nah itu barang itu yang suka ditempati. Kadang-kadang orang-orang Indonesia tuh ada yang kayak keris atau apa yang barang-barang leluhur ya. Itu memang beberapa di antara mereka ada isinya. Tapi bukan berarti keris itu selalu ada isinya ya. Jadi jangan salah duga ya bahwa barang-barang yang seperti itu tidak semua ada isinya, tapi ada juga ya memang ada isinya. Seperti itu. Kalau memang jangan ini juga, kalau memang kita tidak kuat dalam artian mau mengetahui hal-hal yang seperti itu ya, lebih baik kita tidak usah tahu ya, cukup mendengar aja, nonton TV atau nonton film horor kayak gini ya, daripada kita berguru atau apa. Karena kalau misalnya tidak kuat, manusia tidak kuat karena pada dasarnya dia tidak diberikan kelebihan oleh Tuhan, oleh Allah, tidak diberikan kelebihan, tapi dia meminta supaya bisa ini, bisa itu ya kan. Nah kalau tidak kuat, dia berguru, dikasih tahulah ajian, hafalan segala macam, yang ada nanti bisa stres ya, bisa jiwanya terganggu. Kenapa? Karena dia tidak kuat. Karena tidak semua manusia bisa menerima kondisi bahwa apa yang di dunia lain, apa yang di dimensi sebelah sana, dunia gaib itu bisa dilihat dengan santai ya, dengan biasa gitu. Itu tidak bisa, tidak semua manusia bisa memiliki
kekuatan secara jasmani dan rohani, bahwa melihat hal-hal yang kayak gitu adalah sesuatu yang biasa. Kalau kita ngeliat orang tetangga lewat, oh lihat dia lewat, tapi kalau dia tiba-tiba kita lihat ya kayak sejenis genderuwo gede-gede gitu lewat, bisa pingsan nanti ya. Atau lagi jalan ngelihat korin-korin itu beredar atau apa, karena ya macam-macam, kan namanya korin itu dari jin dan jin jahat ya mereka terserah. Ada yang ya sejenis perhantu-hantuan itu mereka akan warawiri gitu. Jadi kalau dari saya ada kalau misalnya ada yang mau gimana sih mau lihat apa mata batin apa ya, sebaiknya sih jangan ya. Karena apa, lebih baiknya itu cari tahu ya tentang itu di villa atau di mana, karena ini bukanlah hal yang sesuatu yang buat main-mainan ya. Jadi kalau memang teman-teman mau tahu ya, lebih baik bertanya atau cari tahu ya dari ini aja, tapi jangan mau tahu mau lihat langsung seperti itu. Dan juga banyak saya lihat juga ya, banyak orang mengaku-ngaku titisan Kanjeng Ratu Kidul di belakang saya. Jadi tidak perlu mengaku-ngaku titisan lah. Ini ada yang ngajak go live, jadi jangan mengaku-ngaku titisan tapi jual minyak pelet gitu, nggak usah. Kalau mau bisa berdiri sendiri, nggak usah bawa-bawa siapapun itu ya. Jadi kalau memang bisa ngobatin, kalau memang ini ya sendiri aja, nggak usah pakai embel-embel nama Kanjeng Ratu gitu untuk bisa mencari uang di dunia ya kan, mencari uang yang sementara di dunia, bahwa bilang itu saya itu titisan, saya itu keturunannya. Kalian tahu nggak Kanjeng Ratu Ibu tuh apa? Turunan nggak pernah lahir di dunia ini sebagai manusia. Jadi ya jangan mengaku-ngaku titisan. Kalau ada yang ngaku titisan boleh DM saya, yang kita ngobrol. Jangan mendompleng nama besar atau nama yang udah tahu ini ya, pakai untuk pribadi, untuk orang-orang supaya orang-orang supaya mau membeli sesuatu ke dia atau apa. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan ini, kesempatan untuk bertanya. Di sini kita santai aja, jadi ngobrol. Saya kasih waktu nanti biasa sampai jam 11 saya live 1 jam. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi kalau mau share juga boleh, silakan share di IG story ataupun TikTok, silakan, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ini juga boleh kontak saya, mau tanya tentang apa. Tapi ya saya kasih waktu 1 jam, kita cerita mengenai apa yang di dunia sebelah kita ya, dunia gaib. Karena memang itu merupakan misteri ya, misteri bagi orang banyak sebenarnya. Ada apa enggak ya itu dunia gaib itu? Kalau dibilang ada tapi nggak pernah lihat, sering-sering denger aja yang horor-horor ya kan. Tapi dibilang nggak ada ya kita harus ini, karena ibaratnya di semua agama juga mengajarkan ya apa itu malaikat, para jin, iblis, dan di Al-Quran juga kita ini ya diatur di sana, ditulis di sana mengenai para golongan dunia gaib. Nah kalau saya sendiri sebenarnya kalau ini adalah minggu-minggu ini adalah saya
jadi berikrar, saya katakan, saya sampaikan aja ke orang-orang banyak ya, ke teman-teman semua, biar mengenai ini. Di sendiri juga saya cerita, istilahnya saya lihat sendiri juga, saya nggak pernah bilang, kecuali yang dekat-dekat sama saya ya, nggak banyak orang yang tahu. Tapi yang kalau tiap hari yang sering-sering teman itu, kadang-kadang mereka juga tahu mengenai kebiasaan saya gimana. Banyak yang saya bisa bantu ini ke teman-teman semua. Bagaimana sih ini ya, kadang-kadang kita juga tidak sadar ya, apa sih yang ada di luar sana gitu, apa yang kalau misalnya apa yang terjadi kalau kita tuh bersentuhan dengan makhluk gaib gitu ya. Selamat malam ya Mas Armando, silahkan bergabung. Teman-teman semua selamat malam. Jadi kita kalau misalnya teman-teman yang bisa melihat dunia lain ya, dunia gaib, silahkan bisa sharing sama saya, silahkan. Kalau banyak yang suka tanya, Mbak Sylvie indigo ya? Enggak, saya bilang saya bukan indigo. Kalau indigo itu adalah seseorang yang bisa melihat ya, mereka bisa lihat ini ya, bisa, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, beda sama saya bisa berkomunikasi, saya bisa ajak ngobrol seseorang kalau misalnya mau kesurupan, mau rumahnya itu dihantui, mau apapun itu, sampai makhluk astral itu membuat orang itu sakit. Saya pernah bantu anak kecil itu ditempelin makhluk astral sampai dia beralergi, sampai berdarah, bernanah segala macam. Saya bisa bantu makhluk astral itu pergi, sampai sekarang syukur alhamdulillah udah sembuh. Jadi saya jelaskan lagi, saya bukan indigo dan nggak perlu. Misalnya ada yang mungkin pernah ada yang komen teman, Mbak di ruqyah aja gitu. Nggak, biasanya bukan soal ruqyah, saya tidak dihantui jin jahat ataupun iblis apa enggak ya. Jadi saya ya, kalau secara manusia ya saya manusia biasa gitu, tapi saya bisa melihat apa yang mungkin teman-teman atau orang lain yang kebanyakan yang tidak bisa melihat. Jadi kadang-kadang orang-orang yang baru kenal, aneh banget sih bisa lihat itu, nggak serem, nggak apa ya. Tapi karena saya udah dari kecil melihat seperti itu ya, saya udah terbiasa. Dan makin dewasa saya belajar bahwa hal-hal yang seperti itu tidak semua suka, tidak semua teman saya suka, tidak semua orang lain itu mengerti bahwa dunia gaib itu ada dan mau menerima. Jadi saya tidak mau share ke banyak orang awalnya, tapi ya mau nggak mau ya sekarang saya karena banyak ini ya, karena memang tuntutan juga saya harus cerita bagaimana, karena banyak yang tidak mau ini ya. Ya, waalaikumsalam. Ya apa namanya, waalaikumsalam Mbak, silakan Mbak kalau mau tanya. Jadi teman-teman kalau mau apa namanya, kalau kita ya, kalau ada yang bisa melihat teman-teman dunia gaib sana, silahkan boleh sharing ceritanya seperti apa ya ke saya. Saya akan hadir tiap hari Kamis, malam Jumat jam 10 malam sampai jam 11. Kita akan sharing bagaimana tentang sisi lain yang berdampingan sama kita ya di dunia ini. Ya memang banyak juga ada yang menyatakan antusiasnya atau seru ya, karena biasanya kalau dilihat-lihat di film atau gimana, apakah benar sosoknya seperti itu atau apa. Kita juga tahu kisah-kisah mitos kita inspiratif yang tentang horor gitu ya, yang udah bisa di-share oleh orang lain atau kumpulan atau komunitas buat dilihat. Itu ya beberapa yang dari mereka itu seperti saya, jadi mereka bisa lihat sehingga mereka cerita ke tim, mereka bisa lihat seperti itu ya, kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau ada yang mau ini ya, mau share, nggak apa-apa, boleh tanya, share masalah. Kalau misalnya ada yang tanya, ada yang masalah ini, boleh nggak tanya jodoh, tanya apa ya kan? Ya itu silakan ini aja, DM Instagram atau ke TikTok, silakan hubungin saya, karena kita di sini bicara umum-umum aja. Kalau misalnya yang sifatnya pribadi, silakan hubungi saya aja. Ini ada yang mau join, ini banyak yang mau join ternyata ya, join live. Tapi malam ini biar saya sendiri dulu, nanti kita akan misalnya mau join live. Ini silakan kalau mau join live. Terima kasih undangannya untuk tag join live. Tapi next nanti kita bisa join live ya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau dunia astral, kalau mau bisa lihat, itu memang sangat ini sekali ya. Dilihat itu bagi manusia itu pastinya nggak kuat. Siapa yang kuat kalau lagi jalan ngelihat sosok sebesar pohon gitu ya, yang bulunya itu segede-gede sapu, yang kalau yang buat dia sapu di jalan itu sebesar-besar itu, pasti nggak kuat. Makanya Allah juga tidak memberikan kelebihan ini, kebisaan ini kepada semua orang, karena melihat hal-hal yang kayak gitu ya. Dulu ada teman saya juga ada yang minta, tapi akhirnya tidak kuat, jadinya sakit. Itu karena permintaan, dia minta supaya dibuka mata batinnya, sehingga bisa lihatlah di jalan, sampai ada di motor gitu ya, ada yang lihat yang aneh-aneh gitu ya, segala hantu-hantu, perhantu-hantuan lah ya, kategori hantu-hantu, hantu kuntilanak, kayak pocong apa segala. Nah itu ya dilihat dia. Ya saya sendiri, saya based on request, yaitu terserah. Kalau memang mau keinginannya itu, saya tanya alasannya apa. Oh karena alasannya apa, dia bilang boleh. Tapi kira sakit, minta ditutup lagi, ya nggak apa-apa. Jadi dunia gaib itu saya tidak mau ini ya, tidak saya mau cerita, tapi saya bukannya berniat menakut-nakuti, bukan. Dan saya nyatakan prinsip saya bahwa di luar sana orang yang berpura-pura sebagai supranatural ataupun paranormal apapun itu, yang menjual barang-barang yang untuk kepentingan ya, pelet atau buat kekayaan segala macam, membawa Kanjeng Ratu Kidul sebagai perantara atau apapun itu ya. Kalau itu adalah omong kosong semuanya ya. Jadi ya kalau memang tidak berkenan, silakan ajak ngobrol saya ya, nggak apa-apa, silakan ini. Kalau tidak berkenan ya, karena menurut saya kalau kalian memiliki kelebihan, bantulah orang lain, bantulah orang banyak. Jangan membuat hal-hal yang ini, jangan meluruskan jalan iblis di dunia ini untuk membuat kerusuhan ya, kerusuhan. Siapa sih yang nggak mau kaya? Semua mau kaya pasti. Manusia itu ada ya, karena ada korin di dalam kita. Mereka banyak yang hasut-hasut kita untuk tidak puas dengan apapun itu. Dikasih motor, mau mobil, dikasih mobil satu, mau dua ya, itulah. Dan orang-orang itu adalah orang yang meluruskan jalan-jalan para iblis untuk supaya kita ini. Tapi mengenai
pesugihan, tumbas segala macam saya bahas di next ya. Saya nggak bahas ini karena juga saya tidak lama-lama, setiap malam Jumat 1 jam aja ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung malam ini melalui Instagram Live dan live TikTok. Kita akan ketemu lagi di waktu acara yang ini live saya, dan juga saya akan share ya, pantau terus di IG Story ataupun di feed ataupun di TikTok. Saya akan sampaikan pesan-pesan dari saya yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua ya. Ingat, saya bukan seorang pintar atau apa. Saya hanya bisa membantu teman-teman atau sahabat-sahabat yang memiliki ini ya, masalah jika diganggu hal-hal yang gaib, entah itu apa kiriman ataupun soal parkurin ya, silahkan hubungi saya. Terima kasih atas bergabung sharing ya. Terima kasih, saya terima kasih banget bisa kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.